Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga senantiasa sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar melakukan instalasi dan konfigurasi DHCP server. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya DHCP adalah merupakan sistem pengalamatan atau pendistribusian yang secara otomatis memberikan IP address kepada host atau komputer atau klien dalam layanan TCP/IP. Nah, sebelum kita melakukan instalasi dan konfigurasinya, kita lihat dulu topologi jaringan yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah topologi jaringannya. Kita lihat ada server, ada klien. Server terhubung ke jaringan internet dan terhubung ke jaringan lokal, ya, terhubung dengan klien. Skenarionya adalah kita sebagai admin jaringan diberi tugas untuk melakukan instalasi dan konfigurasi DHCP server dengan ketentuan sistem operasi yang kita gunakan nanti adalah Debian 10 atau Debian Buster. Hostname-nya nanti NSX. X ini adalah nomor absen. Kemudian IP address di server yang tersambung ke internet atau IP atau network interface card yang pertama itu nanti IP address-nya akan mendapatkan secara dinamik, ya, dari internet, DHCP internet. Sedangkan network interface card yang kedua akan terhubung ke klien, ya, dengan segmen IP 192.168x.0/24 di mana X adalah nomor absen. Jadi ketika kita akan mengkonfigurasi ini nanti untuk masing-masing orang akan berbeda, ya, tergantung penomorannya. Oke, kita lanjutkan untuk setting dan konfigurasinya. Kita buka aplikasi virtualnya, ya. Kita gunakan VMware Workstation, ya. Dan di video sebelumnya kita sudah mencoba melakukan instalasi sistem operasi jaringan yaitu Debian 10, ya. Dan ini sudah terinstall. Nah, ini yang akan kita gunakan. Sesuai topologi tadi, di situ ada server, ya. Servernya nanti menggunakan OS Debian 10. Kemudian kliennya nanti kita gunakan OS Windows, ya. Bisa Windows XP, Windows 7, ya. Atau Windows 8 atau Windows 10 terserah, nanti tergantung kondisi di masing-masing komputer atau laptop yang digunakan. Baik, kita konfigurasi dulu, ya. Yang pertama adalah kita lihat atau kita konfigurasi servernya dulu. Kita klik. Kemudian sesuai topologi bahwasanya dia mempunyai dua interface card, yaitu network 1 yang mengarah ke internet. Di sini settingannya sudah NAT, berarti sudah benar. Kemudian yang kedua adalah yang tersambung ke jaringan lokal. Nah, ini masuk ke LAN segmen, di mana di video sebelumnya instalasi sistem operasi jaringan kita sudah setting lakukan ini, ya, sehingga jadi konfigurasinya sudah benar, satu tersambung ke internet, satu tersambung ke jaringan lokal. Oke.
Kemudian untuk klien, ya, kliennya terhubung ke server, maka ini kita setting juga, karena di sini konfigurasinya masih NAT, berarti dia terhubungnya harusnya ke server. Ini kita rubah dulu settingannya di settingan klien Windows-nya. Nah, ini kita arahkan ke LAN segmen, di mana dia tersambung melalui kabel klien, ya. Jadi klien ini adalah LAN segmen untuk server dan klien yang saling terhubung. Nah, atau istilahnya inilah kabel yang digunakan, gitu ya. Baik, sudah oke. Kita lanjutkan lagi. Kemudian kita konfigurasi, kita setting dulu, kita nyalakan dulu servernya. Kita tunggu sampai selesai booting. Oke, sudah di halaman login. Kita tinggal coba untuk login, ya. Kita masuk sebagai user root, ya, yaitu user yang tertinggi di jaringan Linux, user root. Kemudian kita akan lihat interface yang terpasang, apakah betul sudah 2 dengan perintah IPA, ya, kita ketik lalu enter. Nah, di situ sudah terlihat ada 2 interface, ya, ENS33 dan ENS34. ENS33 itu adalah interface yang terhubung atau tersambung ke internet, sedangkan ENS34, maaf dari 33, yang 34 itu yang tersambung ke jaringan klien atau Windows tadi, ya. Nah, sekarang keduanya kita konfigurasi, ya. Kita konfigurasi dulu. Kita edit menggunakan editor nano etc network interface. Nah, di sini yang terdeskripsikan itu baru ENS34, sementara yang ENS33 atau Ethernet yang ke-1 belum terdeskripsikan atau belum dituliskan di sini. Nah, kita bisa mengetikkan, atau kalau tidak mau ngetik ya bisa kita kopas dari ini, ya, dengan tombol kombinasi Ctrl K itu untuk cut, ya, kemudian Ctrl U untuk uncut. Jadi kedua tombol itu bisa digunakan untuk copy paste ceritanya gitu. Kita coba, ya, kita hapus 3 baris 1, 2, 3, kemudian kita kembalikan lagi dengan Ctrl U atau uncut 2 kali. Nah, sudah tercopy, ya. Sekarang tinggal kita konfigurasi. Di sini ENS33, ya. Kemudian IPS-nya juga 33. Nah, internetnya kita gunakan dynamic, ya, DHCP yang akan dapat dari jaringan internet. Kemudian yang kedua, ENS34 itu sudah sesuai, ya, 1998X, ya, saya ibaratkan saya menggunakan atau saya menggunakan nomornya adalah nomor 100, sehingga di sini 192.168.1/24. Jika nomor Anda ini 5 berarti 5, atau 10 ya 10, ya.
tinggal disesuaikan sendiri masing-masing tergantung nomornya. Kemudian ini kita hapus ya. Lalu kita simpan ya, keluar dan simpan, Ctrl X ya. Ctrl X untuk exit. Kemudian ada pertanyaan mau disimpan tidak, kita jawab ya untuk simpan, Y, kemudian enter. Nah, kita sudah keluar dari editor Nano dengan menyimpan konfigurasi tadi yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya sesuai topologi jaringan tadi di sini, kita akan mengisi atau menyesuaikan hostname-nya NSX, karena saya tadi pakai nomor 100 berarti NS100 nantinya. Kemudian IP-nya juga demikian. Kemudian domainnya juga demikian ya. Nah, kita isikan di situ. Kita isikan. Nah, yang pertama kita edit ya. Kita edit etc host dulu ya. Host ya, host tambah s. Nah, di sini kita rubah konfigurasinya. IP address-nya sudah betul ya. Kemudian NS-nya ya masih salah, harusnya NS 100. Kemudian domainnya juga sekolah 100 karena saya pakai nomor 100. Ini NS 100 ya. Nah, ini konfigurasinya. Kemudian kita simpan, Ctrl X. Kemudian lagi kita bisa gunakan panah atas ya, etc hostname ya. Hostname-nya kita ganti dari NS1 menjadi NS100. Kemudian kita simpan, Ctrl X, yes ya. Nah, konfigurasi hostname sudah, domain juga sudah, network juga sudah ya. Untuk melihat atau perubahannya yang sudah kita lakukan tadi supaya mengalami perubahan servernya, maka perlu kita reboot ya. Reboot dulu. Kita tunggu sebentar proses booting. Oke, sudah kembali lagi. Kita login lagi menggunakan Zerroot. Nah, di nama host sudah berubah ya menjadi NS100 tadi di awal ini sudah muncul ya. Berarti setting konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi sudah diterapkan ya, sudah benar. NS-nya menjadi NS nomor 100. Kemudian kita login sebagai Zerroot. Passwordnya jangan sampai lupa. Nah, kemudian kita lihat konfigurasi IP address-nya. IP A. Oke. Di sini sudah terlihat NS33. Oke, sudah mendapatkan IP secara otomatis. IP-nya 192.168.16.130 ya, /24. Ini IP internetnya di ETH1 atau di ENS33. Kemudian yang ENS34 juga sudah sesuai tadi ya, 101. Oke. Kemudian untuk konfigurasi network interface sudah cukup. Kemudian kita lanjutkan lagi konfigurasi repository ya. Nah, konfigurasi repository ini kita perlukan karena kita bisa tidak menggunakan DVD Debian secara lengkap, yaitu DVD 1, 2, dan 3, karena DVD 1, 2, 3 itu masing-masing 4 GB, hampir total semuanya adalah 12 GB. Kita bisa gunakan repository untuk mewakili ketiga DVD tersebut, dan di repository itu biasanya paketnya lebih lengkap ya.
update-nya lebih lengkap. Nah, sebelumnya kita periksa dulu apakah server kita sudah dapat terhubung ke internet atau belum ya. Kita lihat dulu, kita ping dulu ya ke google.com, kita coba. Oke, sudah terhubung, sudah benar berarti ya. Kemudian kita lakukan konfigurasi repositorinya. Filenya ada di etc apt statelist. Oke, nah ini adalah repositori Debian di server kita. Yang pertama ini adalah DVD1, karena tadi atau sebelumnya kita melakukan instalasi menggunakan DVD Debian DVD pertama ya, sedangkan DVD yang kedua dan tiga kita belum menggunakan. Kemudian yang kedua ini adalah alamat repositori di internet ya, di security.debian.org. Jadi paket Debian yang ada di DVD 2 dan 3 itu bisa kita dapatkan dari alamat security ini ya, atau repositori ini, sehingga nanti kita tidak perlu atau tidak membutuhkan DVD 2 dan 3. Semuanya nanti akan kita dapatkan dari website atau jaringan atau alamat security-nya repositori Debian ini ya. Namun kelemahannya adalah kita membutuhkan jaringan internet yang cukup baik, yang cukup bagus ya, karena akan mendownload semua paket-paket atau update dari Debian-nya ya. Nah, untuk itu tentu akan sangat tidak efektif ya, karena bisa saja ya kuota kita, kalau kita menggunakan kuota atau jaringan internet kita akan download ke alamat website ini, sehingga akan menjadi lama, membutuhkan waktu yang lama, dan tentu saja akan menghabiskan kuota internet kita ya. Nah, untuk itu saya sudah siapkan server repositori, yaitu server yang biasanya digunakan untuk anak-anak jurusan TKJ terutama. Jadi tidak perlu terhubung ke jaringan internet jauh-jauh, karena jaringan lokal sudah bisa digunakan untuk repositorinya, sehingga nanti ketika membutuhkan paket-paket dari Debian-nya tidak perlu download lama, karena kita sudah punya server sendiri ya. Nah, kita bisa lihat alamat repositorinya ya, itu ada di mirror.smkn1klaten.ac.id ya. Kita buka dulu ya. Ini bisa kita buka di sini ya. Nah, ini alamatnya mirror.smkn1klaten.ac.id. Nah, ini adalah alamat server repositori SMK 1 Klaten yang sudah saya buat. Di sini saya siapkan ada untuk repositori Linux Debian, kemudian Ubuntu, dan juga untuk ZenOS. Nah, untuk alamat repositorinya Debian ya, kita bisa klik. Nah, ini alamatnya. Cara penggunanya ada di sini ya. Kemudian alamatnya ada di sini ya. Nah, ini tinggal kita masukkan ya ke konfigurasi server kita tadi, sehingga nanti ketika server Debian butuh update atau butuh menginstal paket-paket dari DVD 1, 2, dan 3, itu dia sudah otomatis ngambil dari jaringan internet atau dari server lokal, server repositori Debian. Kita masukkan di situ.
jangan sampai salah nanti ya. Ini halamannya cukup panjang nanti ngetiknya, tapi tidak apa-apa. Nah, kita ketik dulu sini. Nah, ini berarti sudah tidak digunakan, kita disable saja. Kita beri tanda pagar di depannya. Begitu juga. Nah, kita bisa copy ini ya. Kita tinggal ganti ini boleh. Ini kita nyalakan http mirror.smkn1klaten.ac.id/debian, kemudian /buster main ya, buster main contrib non free. http mirror.smk1klaten.ac.id/debian buster main contrib non free ya. Kemudian ini kita duplikat, Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U. Depth-nya di sini dikasih source src. Kemudian berikutnya lagi adalah yang kedua ini. Ya, yang kedua ini bisa kita duplikat lagi, Ctrl K, Ctrl U, masukkan di sini, Ctrl U, kemudian kita ganti ya, buster tambahi update, main updates ya, jangan salah. Kemudian main contrib non free sudah. Update-nya kita duplikat lagi, kita tambahi main src. Oke. Kemudian yang terakhir, nah ini yang terakhir, kita kopikan lagi Debian security, Ctrl K, Ctrl U, kita kopikan di sini, mirror data center Debian-nya kita ganti ini, Debian main security. Kemudian Debian main security buster, kemudian ini kita ganti menjadi updates, kemudian main, kemudian contrib ya, contrib. Ini kita hapus memorinya. Oke. Debian main security buster /updates main contrib. Oke. Kemudian ini sama ya, tinggal kita extract saja. Jadi Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U. Di sini kita kasih main src. Nah, oke, sudah selesai alamat repositorinya. Kemudian kita exit ya, exit. Ini enggak kelihatan, saya naikkan dulu. Oke, simpan, yes.
enter ya. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita lakukan update ya, karena alamatnya sudah kita tuliskan, tinggal kita ketik apt update. Nah, kalau tidak ada masalah dalam penulisannya, harusnya sudah benar tampilannya seperti ini ya. Nah, dia ngecek apakah di paket-paketnya ada yang perlu diupdate dan lain sebagainya ya, karena semua paketnya nanti otomatis kita akan mengambil dari jaringan server mirror ini, karena jaringannya lebih lengkap ya. Ternyata ada 71 paket yang bisa di-upgrade ya. Kita coba upgrade karena kita gunakan jaringan lokal, jadi harusnya cepat ya. apt upgrade. Nah, ada 270 mega sekitar. Kita yes. Kita tunggu sampai proses upgrade-nya selesai. Oke, downloadnya sudah selesai, cukup cepat karena dia di jaringan lokal ya. %. Kita tunggu sampai progresnya 100% ya, maka proses upgrade akan selesai. Oke, sambil menunggu prosesnya ini berjalan, kita lihat topologi jaringan lagi ya. Nah, di topologi jaringan ini, klien ini nanti juga selain dia mendapatkan IP address, layanan IP address dari server secara otomatis, nanti klien ini juga harus bisa terhubung atau tersambung ke jaringan internet. Jadi dia tidak mentok ke server saja, tapi juga bisa langsung ke internet. Nah, maka untuk melakukan itu, kita harus lakukan setting konfigurasi NAT ya, Network Address Translation. Ya, jadi setelah nanti DPA-nya selesai kita upgrade, kita akan coba untuk konfigurasi NAT ya. Oke, kita lihat apakah sudah selesai. Oh ya, ternyata sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita konfigurasi network address translation supaya nanti paket-paket internet yang diminta oleh klien bisa diteruskan atau dilanjutkan ke jaringan internet. Nah, kita install dulu ya paket IP tables-nya. apt install IP table min persistent ya. Nah, ini adalah perintah autocomplete ya. Kita bisa gunakan tombol tab, maka dia langsung melengkapi.
Jadi IP table persistennya saya tadi tinggal gunakan tab maka dia sudah lengkap. Ya, ini untuk menghindari salah ketik biasanya itu. Karena kita punya fasilitas untuk auto complete ya. Kemudian kita enter. Ya, kemudian kita yes. Oke. Nah, ini apakah kita simpan untuk rule IP versi 4? Ya. Versi 6 boleh juga ya, biasa saja. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita enablekan net filter atau IP table persistennya ya. Kita enablekan dulu. Sistem dulu ya. Sistem CTL is enable, kemudian filter service ya, kita enablekan dulu ya, dia sudah enable. Kemudian kita aktifkan ya, sistem CTL enable net sistem enable net filter net filter per sistem. Service ya. Kemudian kita bisa lihat statusnya ya. Kita lihat statusnya apakah sudah aktif atau belum ya. Setelah kita enable dengan perintah ini, apakah statusnya sudah aktif ya. Ini sudah aktif ya, berarti kita sudah bisa menggunakan. Oke, kemudian selanjutnya kita aktifkan dulu paket forward IP4 ya. Filenya atau settingannya ada di etc sysctl.conf ya. Nah, forward paket IP versi 4 ya. Nah, ini ya, ini kita enable, kemudian kita simpan yes, kemudian kita tambahkan konfigurasi IP tables ya. IP tables nt nat min a post routing min o kecil. Jadi ini huruf case-nya sensitif ya, antara huruf besar dan huruf kecil itu harus persis ya, nggak boleh beda. Tulisannya juga harus persis ya. Itu kemudian main outputnya keluarnya melalui Ethernet yang pertama, berarti ENS33 karena yang 34 mengarah ke klien ya. Kemudian main J nya masquerade masquerade. Kemudian kita enter. Nah, kemudian bisa kita lihat hasilnya bahwa sudah berjalan dengan main P nat main L. Ya, sudah ada masquerade all anywhere, berarti natnya sudah jalan.
Oke, netnya sudah jalan. Kemudian kita simpan konfigurasi IP tables-nya ini supaya nanti ketika server di-reboot konfigurasinya masih tetap ada dan tetap dijalankan, sehingga kita tidak perlu mengetik ulang lagi. Kita simpan dengan perintah IP tables save ya. Save ke file, kita simpan, kita masukkan konfigurasi IP table-nya ke file etc IP tables rules.versi 4 ya. Rule.versi 4. Oke, enter. Nah, oke, sudah tersimpan. Kemudian kita record dulu ya. Oke, konfigurasi NAT sudah selesai sampai di konfigurasi NAT, artinya sudah bisa berjalan ya. Dengan IP kita cek IP table lagi apakah tersimpan ya. Main T NAT main L ya, masih tersimpan, berarti sudah muncul ya. Ya, berarti konfigurasi IP table-nya sudah tersimpan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi DHCP servernya ya. Oke, NAT sudah. Berikutnya adalah kita akan mengkonfigurasi DHCP server. Paket DHCP server ini diinstal ya. Paket namanya adalah ISC DHCP server. Perintahnya tinggal apt install ISC ya, ISC DHCP server ya. Ini ada karena kita sudah pakai repository, jadi tidak perlu dipuji 2 dan 3 ya, paketnya sudah ada di sana, tinggal kita ketikkan perintah ini saja, nanti dia sudah otomatis menginstal paket DHCP server. Oke, kita enter ya, kita yes. Nah, oke, sudah selesai paketnya diinstal, kemudian tinggal kita konfigurasi ya. Konfigurasinya yang pertama kita masuk ke, atau kita edit dulu interface dulu ya, kita setting interface dulu yang akan kita gunakan untuk DHCP atau mendistribusikan DHCP, yaitu ada di etc default ISC. Nah, di sini ada interface mana yang akan digunakan untuk mendistribusikan IP address secara otomatis ya. Kita gunakan interface yang versi 4 ya, yaitu di ENS34 ya, karena interface ENS34 ini yang mengarah ke klien ya. Kemudian yang interface versi 6 tidak perlu, ini bisa kita disable saja dulu ya. Kemudian kita simpan, Ctrl X, yes, enter. Nah, kemudian kita konfigurasi dhcpd.conf-nya ya, yaitu konfigurasi untuk distribusi IP address-nya, nanti IP berapa sampai berapa dan seterusnya ya. Konfigurasinya ada di etc dhcp, filenya dhcpd.conf. Nah, ini yang akan kita konfigurasi. Oke, yang pertama adalah di bagian option ini ya, ini kita konfigurasi. Nah, supaya nanti kalau salah bisa dikembalikan, ini kita copy aja, Ctrl K, Ctrl K, kemudian Ctrl U, Ctrl U. Nah, ini adalah script aslinya, kita pagar
Nah, yang kita gunakan hasil copy yang tadi ini. Nah, option domain name, ya, ini adalah nama domain kita tadi yang sudah di awal kita setting. Namanya saya adalah sekolah 100.sch.id. Oke. Kemudian domain name server. Nah, domain name server ini DNS yang dapat dari jaringan internet. Nah, berapa DNS-nya? Nah, ini kita lihat dulu ya. Sampai ini kita simpan dulu, Ctrl X, yes. Kita lihat dulu dengan perintah cat etc result.com, ya. Kita lihat, oh ya, 192.168.16.2 itu adalah name servernya. Maka kita kembali lagi ke edit file dhpd.com. Nah, ini tinggal kita ganti saja 192.168.16.2. Kenapa kok tidak menggunakan NS1 jadi NS100 /sch.id? Ini belum bisa kita gunakan karena kita belum melakukan setting konfigurasi DNS server. Nanti ketika kita sudah memiliki konfigurasi DNS server, maka ini yang kita gunakan, ya. Karena kita belum memiliki atau belum mengkonfigurasi DNS server, maka kita menggunakan DNS server yang telah disiapkan secara otomatis dari internet. Nah, ini kita hapus dulu berarti. Oke. Nah, gini. Nah, selanjutnya di baris autoritatif, ya. Ini kita enable. Ya. Kemudian di baris IP address yang akan didistribusikan ke klien. IP address-nya di sini settingannya, ya. Nah, ini adalah konfigurasi script aslinya. Kita kopas saja dari sini. Kita hapus semua, kemudian Ctrl U 2 kali, ya. Sehingga konfigurasinya sudah ada di sini, tinggal kita edit. Ini yang di atas adalah aslinya, script aslinya. Nah, ini yang kita rubah, ya. Ini baris komentar yang pertama, yang lain kita nyalakan atau kita enablekan sampai pada kurung. Nah, tinggal kita rubah. Yang pertama adalah subnetnya. Subnetnya tadi jaringan klien kita adalah 192.168x.0/24. Berarti networknya adalah 192.168.100.0. Itu IP networknya. Kemudian netmasknya karena /24 berarti 0, ya, terakhirnya. Nah, ini adalah pelajaran IP address. Saya kira di sebelumnya kita sudah tahu, ya. Kemudian ringnya, nah ini IP address yang akan disewakan atau didistribusikan ke klien. Mulai berapa? 192.168.100.10 misalnya, boleh. Kemudian sampai 192.168.100.20 barangkali, ya. Jawabannya begitu. Nah, jadi nanti IP yang akan diberikan ke klien ringnya adalah 10 sampai 20. Ya. Kemudian option domain name server itu sama dengan yang di atas tadi, ya. Seperti ini 192.168.16.2. Kemudian ini juga sekolah 100.sch.id. Kemudian gateway-nya 192.168.100.1 yaitu IP address pada ENS34 atau interface yang mengarah ke klien. Broadcast-nya 192.168.100.255. Ya. Nah, kemudian default list dan max list time kita biarkan default saja. Jadi konfigurasinya sudah cukup, ya. Oke, kita simpan, Ctrl X, yes. Nah, kemudian setelah selesai konfigurasinya, kita
kita restart layanan DHCP servernya ya. Perintahnya etc init.d isc DHCP server restart. Nah, kalau tidak ada kesalahan maka muncul OK ya. Script yang kita edit tadi mungkin kadang-kadang ada terjadi salah titik koma ya, salah penulisan dan sebagainya. Kalau itu salah nanti tidak muncul OK tapi fail ya, fail nanti ya. Fail. Jadi salah, harus diperbaiki lagi. Ini OK, sudah jalan. Nah, sampai pada tahap ini setting dan konfigurasi DHCP server yang untuk di server sudah selesai. Kemudian kita tinggal setting dan konfigurasi di klien, kita uji coba di klien ya. Oke, kemudian kita coba di klien di Windows XP-nya. Kita lihat tadi LAN segmennya sudah betulkah di klien ya. Oh iya, sudah di klien. Oke. Kemudian tinggal kita jalankan. Kita lihat apakah Windows XP-nya juga bisa terhubung dengan baik. Oke, sudah selesai bootingnya. Kemudian kita lihat konfigurasinya ya. Di bagian My Network Page ini, kita klik kanan Properties. Kemudian kita lihat konfigurasi IP address-nya. Klik kanan lagi Properties. Oke, TCP IP protokolnya. Nah, karena kita pakai otomatis ya, maka ini harus kita buat setting obtain an IP address automatically ya, agar dia mendapatkan IP address secara otomatis, tidak manual seperti yang sebelumnya. Ya. Oke. Kemudian kita OK. Nah, kemudian jangan lupa ini show icon supaya muncul di sini nanti lengkapnya, kita centang ya. Kita cek. Kemudian kita OK. Nah, kita tunggu sebentar sampai dia proses untuk meminta mendapatkan IP address dari server. Ya. Kalau konfigurasi servernya sudah benar, nanti dia akan dapat otomatis IP address-nya. Nah, kita lihat dia sudah terhubung. Kemudian bisa kita lihat ya, kita lihat di status, klik kanan status, apakah dia dapat IP address atau tidak. Oh iya, nah ini ya, kita lihat lebih detail nanti. Assigned by DHCP, IP address-nya 192.168.100.10 karena kita tadi pasang ringnya mulai 10 sampai 20. Nah, ini kliennya baru klien yang pertama, maka dia dapat IP address yang pertama, ini 10 ya. Subnet masknya sudah 124, gateway-nya 100.1. Kita lihat detailnya. Ada DNS-nya, ya DNS sudah masuk betul 16.2. Oke, berarti dengan begini berarti setting konfigurasi DHCP servernya sudah berhasil dengan baik. Kita close ya. Kemudian kita coba untuk cek dulu ya. Kita cek dulu sambungannya ke gateway apakah berjalan. Gateway-nya 192.168.100.1. Oke, sudah jalan. Kita ping ke internet karena tadi sudah kita setting NAT bareng. Oke. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, kita bisa lakukan browsing ya. Kita lakukan browsing, mungkin bisa kita buka alamat di sini ya. Mungkin alamat smkn1klaten
PSR.id ya. Oke, sudah bisa muncul ya halaman websitenya ya. Oke, kita jalan. Kemudian kita coba lagi mungkin alamat detik.com barangkali ya, kita coba ya, sudah bisa terhubung. Nah, sampai dengan ini berarti konfigurasi DHCP server di Debian 10 buzzer sudah berjalan dengan baik ya. Oke, saya kira sampai di sini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.